Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi ini, kami akan membahas mengenai materi forecast penjualan. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 16, kelas 19 MJD dengan anggota yaitu Marham Ali, NRP 1940-10194, kemudian Lisna Wulansari, NRP 1840-10244, kemudian saya sendiri Arjuna, NRP 1911-52-1017. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai pengertian forecast penjualan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi forecast penjualan, kemudian pentingnya forecast penjualan, hubungan peramalan dengan rencana, pengaruh kebenaran asumsi terhadap peramalan, efektivitas peramalan, metode-metode forecast penjualan, pertimbangan pemilihan metode peramalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan teknik peramalan. Untuk materi pertama ini akan disampaikan oleh dari kita Lisna Wulansari. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu forecast penjualan. Forecast penjualan adalah perkiraan atau proyeksi secara teknis permintaan konsumen potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Forecast penjualan adalah budget yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang, serta berisi taksiran-taksiran tentang keadaan atau posisi keuangan perusahaan pada suatu saat yang akan datang. Perkiraan atau peramalan penjualan yang akurat memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan bisnis yang tepat dan memprediksi kinerja jangka pendek dan jangka panjangnya. Perusahaan dapat berdasarkan data penjualan masa lalu, perbandingan seluruh industri dan tren ekonomi dalam melakukan peramalan penjualan mereka. Lalu, peramalan penjualan atau sales forecasting adalah proyeksi permintaan pelanggan atas barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Peramalan penjualan ini dapat juga didefinisikan sebagai proses yang memperkirakan penjualan di masa depan. Dengan kata lain, sales forecasting ini adalah proses yang melibatkan estimasi atau perkiraan penjualan dalam unit fisik yang diharapkan perusahaan dalam periode rencana tertentu. Periode peramalan penjualan atau bisa dalam bulanan, triwulan, setengah tahunan, ataupun tahunan. Hasil dari suatu peramalan penjualan lebih merupakan pernyataan atau penilaian yang dikuantifisir terhadap kondisi masa depan mengenai penjualan sebagai proyeksi teknis dari permintaan konsumen potensial untuk jangka waktu tertentu. Meskipun demikian, hasil perkiraan yang diperoleh mungkin saja tidak sama dengan rencana. Menurut Sujana 1989, peramalan penjualan adalah proses perkiraan atau pengukuran besarnya atau jumlah sesuatu pada waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa lampau yang dianalisis secara ilmiah khususnya menggunakan metode statistika. Menurut Makridasis DKK 1999-93, peramalan penjualan adalah dasar dari segala jenis perencanaan, di mana hal ini sangat diperlukan untuk lingkungan yang tidak stabil, yaitu menjembatani antara sistem dengan lingkungan. Menurut Nasution dan Prasetyawan 2008, peramalan penjualan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa yang akan datang, meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Lalu menurut Navarin tahun 2000, peramalan penjualan adalah proses keinginan memperkirakan produk yang akan dijual pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau tidak mungkin akan terjadi. Lalu yang selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses penjualan. Yang pertama adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi seperti inflasi dan resesi yang berdampak cukup besar pada penjualan
Lalu demografi konsumen yaitu seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Lalu ada pesaing kompetitor, yaitu beberapa pesaing pasar yang berurusan dengan jenis produk dan layanan yang serupa. Lalu yang terakhir ada perubahan strategi perusahaan, yaitu tergantung dalam strategi perusahaan yang akan datang. Lalu pentingnya proses penjualan, yaitu perkiraan penjualan adalah dasar perencanaan. Memperkirakan penjualan penting untuk perencanaan produksi dan persediaan penganggaran program pemasaran, pembelian, dan alokasi sumber daya. Ramalan penjualan seringkali tidak 100% tepat, sehingga tidak menurunkan ketidakpastian di masa depan. Dengan kata lain, perusahaan tidak mungkin untuk memprediksi masa depan dengan kepastian yang akurat, tapi dengan adanya perkiraan penjualan meningkat, kepercayaan manajemen membuat keputusan bisnis yang penting. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan biasanya melakukan dua pendekatan, yakni spekulatif approach, di mana perusahaan tidak memperhitungkan risiko yang diakibatkan oleh ketidakpastian faktor-faktor internal dan eksternal. Yang kedua ada calculate risk approach, di mana perusahaan secara aktif melakukan estimasi risiko yang diakibatkan oleh ketidakpastian faktor-faktor eksternal dan internal. Kegiatan perusahaan dapat mempengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya faktor internal atau faktor yang dapat dikendalikan. Yang pertama, kualitas dan kegunaan produk, bagaimana produk itu dipakai, mengapa orang membeli produk tersebut, penggunaan potensial produk, perubahan yang dapat menaikkan kegunaan produk, ongkos produksi dan distribusi produk, proses pembentukan produk, teknologi yang dipakai, bahan mentah yang dipakai, kapasitas produk. Yang ketiga, kecakapan manajemen atau manajemen skill. Lalu ada faktor eksternal atau faktor yang tidak dapat dikendalikan, yaitu yang pertama selera konsumen, kemampuan manajerial perusahaan pesaing, peluang ditemukan produk baru, serta barang pengganti atau substitusi. Lalu volume dari aktivitas perekonomian ditentukan tingkat daya beli, hukum tentang produksi yang berlaku, kondisi politik, produsen lain yang bergerak pada bidang yang sama, spekulator, dan lainnya. Faktor lainnya terdiri dari konflik politik, mudah tidaknya untuk masuk ke dalam industri, dan iklim serta perubahan penggunaan produk. Ada juga hubungan peramalan dengan rencana. Peramalan bukan merupakan rencana, peramalan adalah tentang apa yang terjadi pada waktu yang akan datang, sedangkan rencana merupakan penentuan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Peramalan penjualan menjadi suatu alat yang dapat mempengaruhi manajer dalam membuat perencanaan penjualan. Dalam rencana penjualan, perusahaan memasukkan keputusan manajemen berdasarkan hasil ramalan, masukan lain, dan kebijakan manajemen tentang hal-hal yang berkaitan dengan contohnya volume penjualan, harga, usaha penjualan, produksi, dan biaya-biaya. Lalu yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Marham Ali. Baik, terima kasih Lisna Ulansari, teman saya yang telah memaparkan tadi. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi atau melanjutkan presentasi yang bertemakan proses penjualan, yaitu selanjutnya ada poin pengaruh kebenaran asumsi terhadap peramalan. Telah kita ketahui bahwasanya pengaruh kebenaran asumsi terhadap peramalan itu merupakan suatu titik penting bagi suatu penjualannya, seperti itu. Telah kita ketahui pula di sini ada pengertian mengenai pengaruh kebenaran asumsi terhadap peramalan.
Jadi asumsi ini mempunyai pengaruh terhadap ketepatan peramalan yang dibuat, seperti itu. Jika asumsi yang dibuat atau terdekati kenyataan, maka forecast yang dihasilkan juga akan mendekati kebenaran. Sebaliknya, jika asumsinya tidak tepat, akan menyebabkan forecast yang dihasilkan akan mengalami penyimpangan. Artinya, di dalam suatu pengaruh kebenaran asumsi terhadap ramalan ini, singkat katanya harus tepat dan relevan, serta ditambahkan dengan efektif, seperti itu. Next. Nah, di sini ada poin efektivitas peramalan, efektivitas sistem peramalan dalam membantu organisasi dapat dievaluasi berdasarkan 5 kriteria berikut. Jadi 5 ini dapat membantu meramalkan si organisasi tersebut itu dapat bisa berkembang dan berjalan dengan semestinya. Yang pertama ada equity. Equity di sini artinya kemampuan seseorang untuk mengarahkan suatu tujuan tertentu. Seperti itu. Yang kedua ada timing. Timing di sini bagaimana caranya stakeholder yang ada di dalam organisasi itu bisa memanage maupun pimpinannya bisa mengatur waktu dengan tepat dan bisa dikatakan efektif, seperti itu. Terus ada objectivity. Objectivity ini merupakan suatu tujuan. Mau dibawa kemana nih organisasi kita? Tanpa tujuan itu tidak akan jelas nantinya, seperti itu. Lalu ada stability and responsiveness. Di sini artinya itu merupakan bisa dibilang mendirikannya layanan yang bisa diterima oleh masyarakat, seperti itu. Lalu ada benefit to loss ratio. Di sini artinya benefit to cost ratio ini artinya suatu analisa pemilihan proyek yang bisa dilakukan karena mudah dan terjangkau, seperti itu. Yaitu untuk membuat perbandingan antara benefit dan cost, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya ada metode-metode dalam forecast penjualan. Ada beberapa tulisan di sini, yaitu ada banyak metode peramalan yang bisa digunakan. Pemilihan metode forecasting dan nilai dari hasil peramalan sangat bergantung pada kendala-kendala yang ada dalam sistem forecasting. Kendala-kendala itu diantaranya yang pertama ada waktu yang diperlukan untuk melakukan persiapan melakukan peramalan. Seperti yang sudah dibahas tadi, kita membahas tentang timing, seperti itu ya. Lalu yang kedua ada kurangnya data yang relevan baik dari sumber internal maupun eksternal. Jadi harus balance gitu ya. Lalu yang ketiga ada kualitas data-data yang tersedia. Yang keempat ada fasilitas pengolahan data dan tenaga ahli. Terdapat 4.4 ini kendala-kendala apa saja sih yang ada di dalam forecasting. Lalu ada jenis kendala yang dibuat. Pertama, kedua, dan ketiga akan berpengaruh pada kualitas data, sedangkan kendala yang disebut terakhir lebih banyak bergantung pada kebijakan pengalokasian dana untuk kepentingan forecasting, seperti itu. Next. Nah, di sini ada metode-metode forecast penjualan. Ada 3 di sini yang tercantum di dalam PPT. Yang pertama ada metode peramalan kualitatif atau judgmental methods, yang artinya yang bersikap deskriptif dan cenderung menggunakan analisis perhitungan, seperti itu. Lalu yang kedua ada metode kualitatif. Yang kedua ada metode kuantitatif. Kuantitatif ini artinya atau bisa kita bilang statistik method gitu ya. Bisa kita bilang penelitian ilmiah yang sistematis terhadap suatu bagian tujuan serta teori di dalamnya. Yang ketiga ada model khusus.
yang bisa kita bilang specific purpose method. Next. Nah, di sini ada metode peramalan kualitatif atau judgmental method. Forecast berdasarkan pendapat digunakan untuk menyusun forecast penjualan maupun forecast kondisi bisnis pada umumnya. Di sini terdapat pendapat-pendapat yang dipakai sebagai dasar melakukan forecast adalah yang pertama ada pendapat salesman, yang kedua ada pendapat sales manager, yang ketiga ada pendapat para ahli, yang keempat ada survei menyukai konsumen. Seperti itu. Next. Yang kedua ada quantitative statistic methods. Peramalan menghendaki perpaduan antara analisis ilmiah kuantitatif dengan menggunakan statistik sebagai alat primer dan membuat peramalan. Berikut ini beberapa metode peramalan dengan menggunakan pendekatan statistik. Yang pertama ada, atau bisa kita bilang yang A, garis tren bebas, yaitu garis yang memberikan terhadap data masa lalu dengan dibuatkan dalam grafik. Garis bebas dibuat berjauhan pada titik data. Terus yang B, garis tren resmi average. Metode ini bisa dibilang setengah rata-rata dimaksudkan sebagai cara untuk menentukan model tren selain menggunakan cara kuadrat terkecil. Itu bisa kita bilang 0 gitu ya. Pada metode ini, garis kelompok data dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Seperti itu. Terus yang C ada tren matematika. Tren matematika ini terbagi ke dalam beberapa metode. Yang pertama ada metode time series moment, yang kedua ada metode time least square, yang ketiga ada metode regresi dan kolerasi. Nah, di dalam metode regresi dan kolerasi ini terdapat 3 lagi bagian. Yang pertama ada regresi linear, regresi berganda, dan regresi korelasi. Next. Nah, di sini ada berikut rumus garis tren semi average atau setengah rata-rata yang telah dipaparkan atau dijelaskan tadi ya. Nah, berikut adalah rumus yang digunakan dalam semi average, yang mana Y sama dengan A plus BX, A sama dengan rata-rata dikurangi rata-rata kelompok, B rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata kelompok 1 dibagi N gitu ya. Terus ini bisa kita lihat data di pengertiannya gitu ya. Data dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kelompok 1 dan 2. Di mana yang isinya jumlah keseluruhan ganjil, maka cara membagi kelompok dengan cara tahun yang berbeda di tengah diikut sertakan pada kelompok 1 dan kelompok 2. Singkat kata double gitu ya. Terus yang kedua ada jumlah data keseluruhan genap langsung dibagi ke dalam 2 kelompok. Yang ketiga, jumlah data keseluruhan genap, namun setelah dibagi kelompok tetap genap, maka min 3, min 1, 1, 3, dan seterusnya. Seperti itu ya. Terus ada pembagian kelompok ganjil. Kelompok ganjil itu misalkan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan sebagainya. Terus yang selanjutnya ada pembagian kelompok genap. Isinya ada 7, min 5, min 3, min 1, 0, 1, 3, 5, dan 7, dan seterusnya. Nah, N di sini maksudnya jumlah tahun periode sebelumnya yang digunakan pada masing-masing kelompok. Jadi data tahun sebelumnya dibagi ke dalam beberapa kelompok yang telah ditetapkan tadi gitu ya. Untuk apa? Untuk menentukan nilai X dimulai dari data kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada selanjutnya rumus metode time series moment yang telah disebutkan tadi ya. Nah, di sini rumus-rumus dasar yang digunakan adalah sebagai berikut. Jadi, yang di sini itu ada kami cantumkan rumus-rumus dasarnya. Yang pertama ada Y sama dengan A plus BX. Yang kedua ada sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B sigma X. Yang ketiga ada sigma XY sama dengan A sigma X plus B sigma X kuadrat. Ini rumus yang telah dipaparkan pertemuan pertama kita kuliah dan membahas pertama atau kedua gitu ya. Kita membahas rumus ini.
Bisa kita lihat arti-artinya di sini, di mana X itu merupakan variabel terikat. Bisa kita lihat penjualan gitu ya. Terus yang Y, variabel bebas yang tergantung pada unit waktu yang dapat dinyatakan dalam bulan, minggu, semester, dan tahun. Terus di sini A maksudnya nilai konstan yang akan menunjukkan besarnya nilai Y pada apabila X sama dengan 0 seperti itu ya. Terus yang B, variabel per X, yaitu menunjukkan besarnya perubahan nilai Y dari setiap perubahan satu unit X. Seperti itu. Terus yang N ini adalah jumlah data yang telah dijelaskan sebelumnya tadi ya. Terus rumus 2 dan 3 ini dipergunakan untuk menghitung nilai A dan B yang akan dipergunakan sebagai dasar penetapan garis linear, bisa kita bilang garis tren gitu ya. Terus sedangkan rumus 1 merupakan persamaan garis tren yang akan digambarkan. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada rumus metode time least square gitu ya. Persamaan trends-nya di sini telah kita bahas tadi gitu ya di rumus dasar, yaitu Y sama dengan A plus BX. Di sini notasinya yang pertama ada A, sigma Y dibagi N dengan syarat sigma X sama dengan 0. Jadi syaratnya di situ harus 0 gitu. Jika bukan 0 itu bakal beda gitu ya hasilnya. Terus yang kedua ada B. Di sini ada B sama dengan sigma N kuadrat, sigma N kuadrat XY gitu ya, dibagi sigma X kuadrat. Di mana Y ini yaitu telah kita bahas tadi gitu ya. Y sama dengan variabel terikat atau penjualan. X variabel bebas yang tergantung pada unit waktu yang dapat dinyatakan dalam bulan, minggu, semester, dan tahun. Lalu A nilai konstan yang akan menunjukkan besarnya nilai Y apabila X sama dengan 0. B sama dengan yang artinya gitu ya, variabel per X, yaitu menunjukkan besarnya perubahan nilai Y dari setiap perubahan satu unit X. Yang terakhir ada N, yaitu jumlah data. Setelah kita ketahui lah, N itu pasti jumlah data. Gitu. Next. Nah, sebelumnya ini mangga akan diteruskan oleh rekan saya yang bernama Arjuna. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya adalah terdapat standar kesalahan forecasting atau Skype dalam melakukan perhitungan forecast penjualan. Yaitu dalam analisis tren ada dua teknik yang dapat dipergunakan dalam forecast penjualan, yaitu tren momen dan tren garis least square. Metode momen dan metode least square merupakan metode tren garis lurus. Untuk menentukan metode mana yang paling sesuai dari kedua metode tersebut, maka dipergunakanlah standar kesalahan forecasting atau Skype. Nah, nilai dari Skype yang terkecil akan menunjukkan bahwa forecasting yang disusun tersebut mendekati kesesuaian. Berikut adalah rumus standar kesalahan forecasting adalah sebagai berikut. Skype sama dengan akar sigma X kurang Y pangkat 2 dibagi N. Adapun penjelasannya yaitu X adalah penjualan nyata, kemudian Y adalah forecast penjualan, dan N adalah banyaknya data periode yang dianalisis. Nah, kemudian selanjutnya adalah rumus regresi linear. Regresi linear adalah sebuah pendekatan hubungan antara variabel terikat X dan satu atau lebih variabel bebas yang disebut Y. Salah satu kegunaan dari regresi linear adalah untuk melakukan prediksi berdasarkan data-data yang telah dimiliki sebelumnya. Adapun rumus yang digunakan dalam regresi linear adalah Y sama dengan A tambah BX. Untuk A-nya yaitu sigma Y kali sigma X pangkat 2 sama dengan sigma S kali sigma XY dibagi N sigma X pangkat 2 kurang sigma X pangkat 2. Kemudian untuk mencari B-nya yaitu N sigma XY dikurang sigma X 2 sigma Y dibagi N sigma X2 dikurang XY pangkat 2. Maaf, sigma S pangkat 2. Adapun yang penjelasannya yaitu untuk B positif hubungan antara X dan Y melakukan searah. Kemudian untuk B negatif hubungan antara X dan Y berlawanan arah. Nah, adapun
N-nya yaitu jumlah tahun periode sebelumnya yang digunakan. Nah, selanjutnya adalah rumus kolerasi. Apa sih itu kolerasi? Kolerasi adalah nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua pengubah acak. Berikut adalah rumus yang digunakan dalam korelasi adalah R sama dengan N sigma X I YI kurang XI kali YI. Kemudian dibagi akar N sigma X I pangkat 2, kemudian kurang sigma XI pangkat 2 kali N sigma YI pangkat 2 dikurang sigma YI pangkat 2. Adapun penjelasannya yaitu adanya hubungan linear antara variabel X dan Y secara positif, kemudian tidak adanya hubungan linear antara variabel X dan Y, dan selanjutnya adalah hubungan antara variabel X dan Y secara negatif. Nah, dalam penggunaan model kuantitatif atau statistik metode ini, dalam realita penggunaan secara keseluruhan masih kurang dapat dipercaya hasilnya. Karena banyak hal yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti perkembangan politik, struktur masyarakat, dan perubahan secara konsumen. Kemudian yang ketiga adalah model khusus specific purpose method. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ali untuk metode yang pertama, yaitu metode kualitatif dan metode statistik. Nah, kemudian untuk yang metode ketiga ini saya akan menjelaskan yaitu model khusus atau specific purpose methods. Nah, metode khusus ini adalah cara khusus untuk meramalkan penjualan dengan menggunakan analisis untuk tujuan tertentu, seperti analisis industri. Untuk mencari tahu kemungkinan penjualan yang dapat terjadi, merujuk pada pasar perusahaan dengan tahapan analisis sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk memproyeksikan permintaan industri, sehingga dapat diketahui bagaimana sih potensi penjualan untuk periode mendatang. Nah, kemudian yang kedua adalah mengetahui bagaimana posisi perusahaan atau market share. Semakin tinggi market share, posisi perusahaan dalam persaingan akan semakin kuat. Adapun rumusnya yaitu market share sama dengan permintaan perusahaan dibagi permintaan industri dikali 100%. Kemudian selanjutnya yaitu menggunakan analisis penggunaan akhir. Apa sih itu analisis penggunaan akhir? Yaitu analisis penggunaan akhir adalah dilakukan pada perusahaan yang memproduksi barang setengah jadi yang masih memerlukan proses selanjutnya. Oleh karena itu, perakiraan yang digunakan berdasarkan penjualan barang konsumsi akhir. Kemudian terakhir adalah adanya analisis product line. Ini digunakan ketika perusahaan menghasilkan lebih dari satu produk yang tidak memiliki kemiripan, sehingga perhitungan perakiraan dilakukan untuk masing-masing produk. Nah, bagaimana sih pertimbangan dalam melakukan pemilihan metode peramalan? Untuk mempertimbangkan metode peramalan ini adalah yang dipakai untuk pembuatan forecast penjualan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, seperti adalah mempertimbangkan sifat produk. Kemudian selanjutnya adalah metode distribusi, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian adalah besarnya perusahaan dibanding pesaing. Kemudian mempertimbangkan juga bagaimana tingkat persaingan, data historis yang tersedia, akurasi dalam metode forecast penjualan, kemudian adanya sumber daya manusia yang dimiliki untuk bisa atau memiliki skill kemampuan dalam melakukan forecast penjualan. Kemudian adanya horizon atau aturan waktu dalam melakukan perencanaan. Kemudian terdapatnya waktu yang tersedia, dan terakhir adalah adanya ketersediaan dana dalam melakukan metode forecast penjualan. Nah, kemudian selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan teknik forecast. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan teknik forecast ini adalah dimasukkan untuk memperkecil risiko yang timbul akibat pengambilan keputusan dalam satu perencanaan produksi. Semakin besar upaya yang dilakukan, tentu risiko dapat diperkecil. Namun beberapa upaya untuk memperkecil risiko tersebut dibatasi biaya yang diperlukan. Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam peramalan seperti horizon peramalan, kemudian tingkat ketelitian, ketersediaan data, bentuk pola data, kemudian faktor biaya, jenis dari model forecast, kemudian selanjutnya adalah mudah tidaknya penggunaan dan aplikasinya untuk beberapa metode dari forecast penjualan tersebut.
Baik, selanjutnya adalah ini ada beberapa sumber yang kami kumpulkan untuk membuat rangkuman materi mengenai forecast penjualan ini. Baik, terakhir sebelum kami menutup presentasi ini, kami mengutip salah satu quotes dari pengusaha terkaya di dunia yaitu Jeff Bezos, yang mana yaitu saya tahu jika saya gagal, saya tidak akan menyesalinya. Tapi satu hal yang saya tahu akan saya sesali adalah tidak pernah mencoba. Baik, demikian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Saya Arjuna dan rekan-rekan saya ada Marham Ali dan Lisna Wulansari menutup presentasi ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.